Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawin Ferry Baktiar dengan NIM 203307083 dari program studi Teknologi Informasi dari kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan roadmap tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Presensi Praktek Kerja Lapangan di Peta Otak Kanan menggunakan fingerprint. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah presensi merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang karyawan atau mahasiswa untuk membuktikan bahwa dirinya hadir pada instansi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, ada sidik jari adalah salah satu bentuk bidang biometrik yang digunakan untuk melakukan identifikasi seseorang dan mempunyai karakteristik yang unik. Autentikasi menggunakan sidik jari banyak diterapkan pada berbagai bidang pada saat ini. Latar belakang yang ketiga adalah sistem presensi yang berada di PT otak kanan masih berupa tanda tangan di kertas yang kemudian akan direkap dari setiap data hadir siswa. Karena rekap data kehadiran siswa masih menggunakan kertas, yang mungkin akan mempengaruhi informasi tentang rekap presensi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perancangan sistem presensi praktek kerja lapangan di PT otak kanan. Selanjutnya, untuk batasan masalah, sistem presensi ini hanya dapat digunakan oleh mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan di PT Otak Kanan saja. Selanjutnya, untuk tujuannya adalah berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem presensi praktek kerja lapangan di PT Otak Kanan berbasis fingerprint yang diharapkan dapat mempermudah dalam memantau kehadiran para peserta praktek kerja lapangan dan pengelolaan presensi. Juga untuk mengurangi manipulasi data atau kecurangan dalam melakukan presensi. Ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan PT Otak Kanan mendapatkan data presensi yang valid. Yang kedua, mempermudah PT Otak Kanan dalam merekap presensi. Yang ketiga, bagi penulis dapat membangun sebuah sistem presensi menggunakan teknologi fingerprint. Di sini ada beberapa jurnal penelitian sebagai referensinya. Yang pertama, jurnal dari Harira Irawan 2018 dengan judul penelitian penerapan absensi gula berbasis QR code dengan modul Raspberry Pi 3 menggunakan metode arsitektur Sahman Framework. Perbedaannya adalah sistem ini dalam melakukan presensi menggunakan mesin fingerprint Solution X105. Yang kedua, dengan jurnal Supendi tahun 2019 dengan judul penelitian pemanfaatan teknologi QR Code pada sistem presensi mahasiswa berbasis mobile, studi kasus pada Universitas Lalang Buana. Perbedaannya, pada sistem ini teknologi yang dipakai menggunakan sidik jari pada mesin fingerprint Solution X105. Yang ketiga, dari jurnal peneliti dengan nama peneliti Tambunan 2022 dengan judul penelitian aplikasi absensi guru dan siswa secara online dengan merekam wajah dan deteksi lokasi studi kasus pada SMA Negeri 2 Mendau. Perbedaannya adalah pada sistem ini menggunakan fingerprint Solution X105 untuk melakukan presensi. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa PHP dan framework Bootstrap. Selanjutnya yang keempat ada Yustiana dan Iswara Nugroho 2022 dan judul penelitian sistem presensi karyawan PT 3 Raksa Satria berbasis QR Code. Dengan perbedaannya adalah di sini sistem presensi ini diterapkan di PT Otak Kanan bagi mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan. Selanjutnya sistem ini menggunakan fingerprint untuk melakukan presensi. Metode yang digunakan adalah metode waterfall. Yang kelima ada jurnal dengan nama peneliti Rajulianto dan Yika Hendriana 2019 dengan judul penelitian perancangan aplikasi Android absensi siswa pada sekolah SMK Negeri 5 Padang. Perbedaannya adalah sistem presensi yang dibuat ini menggunakan teknologi fingerprint dengan metode yang digunakan dalam sistem ini adalah metode waterfall. Untuk metode pengembangan di sini saya menggunakan metode waterfall. Metode waterfall sendiri adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi
dan termasuk ke dalam classic life cycle, siklus hidup klasik yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle, siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan, mulai dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya untuk flowchart system melakukan presensi, yang pertama, siswa meletakkan jari pada mesin sidik jari, kemudian mesin akan membaca sidik jari siswa, kemudian sistem akan mendeteksi ID siswa apakah sudah terdaftar atau belum. Jika belum, maka presensi akan ditolak. Dan apabila ID siswa ditemukan, pada monitor mesin fingerprint, dia akan menampilkan status pada layar monitor. Di sini ada use case diagram yang terdiri dari admin dan peserta magang, di mana admin dapat mengelola data admin, kelola data presensi, melihat data peserta magang, kelola laporan presensi, mengelola data fingerprint pada mesin, mengelola data peserta magang. Sedangkan peserta magang hanya dapat melakukan presensi menggunakan fingerprint saja. Di sini ada activity diagram melakukan presensi. Yang pertama, peserta magang meletakkan jari pada mesin presensi, kemudian mesin fingerprint akan mendeteksi sidik jari siswa tersebut apakah mesin sidik jari tersebut terdeteksi. Jika iya, maka sistem akan menampilkan monitor bahwa data presensi berhasil. Kemudian data presensi tersebut akan disimpan ke dalam database. Baik, selanjutnya ada desain sistem, di mana yang pertama adalah sistem presensi menggunakan fingerprint akan meminta pengguna untuk melakukan registrasi dengan menyimpan data identitas dan sidik jari ke dalam sistem. Yang kedua, setelah registrasi selesai, pengguna akan dapat melakukan presensi dengan menyentuh sidik jari mereka pada sensor sidik jari yang terdapat pada sistem presensi. Yang ketiga, sensor sidik jari akan memindai sidik jari pengguna dan mengirim data ke sistem presensi untuk dibandingkan dengan data sidik jari yang tersimpan ke dalam sistem. Yang keempat, jika data sidik jari yang diterima sesuai dengan data yang tersimpan di dalam sistem, maka sistem presensi akan mencatat absensi pengguna dapat menampilkan pesan konfirmasi absensi berhasil. Selanjutnya, data presensi yang diterima akan disimpan ke dalam basis data yang dapat diakses oleh admin untuk melihat data presensi pengguna. Selanjutnya, jika data sidik jari yang diterima tidak sesuai dengan data yang tersimpan dalam sistem, maka sistem presensi akan menampilkan pesan kesalahan dan tidak akan mencatat presensi pengguna. Di sini ada beberapa desain interface dari sistem yang akan dibuat, seperti menu login, menu dashboard, master data terdiri dari data siswa, data fingerprint, dan juga pengaturan mesin. Selanjutnya ada data presensi, kemudian ada data laporan. Di sini untuk desain interface menambahkan data siswa. Mungkin sekian yang presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.